Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Syekh Yusuf Makassar punya makam di 5 tempat. Makamnya ada di Sri Lanka, Banten, Sumeneb, Makassar, dan Afrika. Lalu di mana jasadnya berada? Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani lahir di Goa, Sulawesi Selatan 3 Juli 1626. Meninggal di Cape Town, Afrika Selatan 23 Mei 1699 pada umur 72 tahun. Adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuanta Salamaka Ri Goa, Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa, oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf Tuanta Salamaka terkenal sebagai wali, ulama sufi yang berhasil menyebarkan agama Islam hingga daratan Afrika. Di negeri itu pula putra kelahiran Sulawesi Selatan ini wafat setelah diasingkan oleh pemerintah kompeni di Batavia. Berdasarkan catatan Juru Kunci Makam, berita meninggalnya Syekh Yusuf beredar luas, termasuk ke tanah Goa. Pihak kerajaan dan bangsawan Goa pun memulangkan jenazah wali Allah tersebut. Proses pemulangan jenazah Syekh Yusuf bukan perkara mudah. Pasalnya, kata Rahmat, pemulangan itu tidak mendapat restu dari pemerintah kompeni. Masih ada ketakutan dari penjajah akan munculnya semangat perlawanan dari Nusantara jika dipulangkan, kata Rahmat. Negosiasi pemulangan jenazah Syekh Yusuf yang dilakukan oleh Raja Goa Sultan Abdul Jalil berhasil 6 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 1705. Itu pun konon ada syarat yang harus dipenuhi. Yang bisa kembali ke Nusantara adalah anak-anaknya yang berusia 5 tahun ke bawah. Dalam perjalanan pulang itulah jenazah Syekh Yusuf sempat disinggahkan di beberapa tempat seperti Sri Lanka, Banten, Sumeneb, Madura, terakhir di Makassar. Daerah-daerah itu terkenal banyak tinggal murid dan pengikut tarekat Khalwatiyah. Di setiap daerah yang disinggahi, maka para pengikut dan murid berinisiatif membuat makam sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Makanya makam Syekh Yusuf itu diyakini di beberapa tempat, jelas Rahmat. Ia juga meyakinkan bahwa jasad yang asli itu berada di Makassar, sedangkan makam di Sri Lanka itu berupa jubah dan sorban. Di Banten, yang dimakamkan adalah tasbih, dan makam di Sumeneb juga berupa jubah dan sorban. Kalau di Afrika itu ditegaskan sebagai makam awalnya sebelum dipindahkan ke Makassar. Sebagai pelabuhan terakhir, Syekh Yusuf kini dimakamkan di Lakium, atau saat ini lebih dikenal dengan Kokba, yang berada di Jalan Syekh Yusuf, perbatasan Goa dan Makassar. Saat ini, makam wali besar Sulawesi Selatan ini sungguh sangat dihormati, dihargai, dan dijaga keberadaannya. Setiap harinya, makam tersebut selalu ramai dikunjungi masyarakat yang berasal dari penjuru dunia. Menurut Rahmat, pengunjung pada hari normal tidak kurang dari 20 orang setiap harinya. Tapi setelah Lebaran, Idul Fitri, dan Idul Adha, para pengunjung paling ramai. Pernah mencapai lebih dari 1.000 orang, kata dia. Kedatangan warga tersebut adalah untuk berziarah semata-mata mengharap karamah dari almarhum Syekh Yusuf. Apalagi jika mereka meniatkan sesuatu serta ada keinginan dan harapan yang tercapai, seperti nazar. Dalam sejarahnya, Syekh Yusuf merupakan pendiri ajaran tarekat Khalwatiyah. Kemudian Syekh Yusuf juga berhasil mendapat 2 penghargaan
sebagai pahlawan nasional dari Indonesia pada 9 November tahun 96 dan dari pemerintah Afrika Selatan pada 23 September 2005. Afrika Selatan memang sangat berterima kasih pada Syekh Yusuf karena ajaran Islam di sana yang tidak membedakan warna kulit. Dia di sana bahkan digelar As-Salam, kata dia lagi. Makam Syekh Yusuf berada dalam sebuah kompleks. Untuk menandai makam tersebut dibangun sebuah kubah dikenal dengan Qobah berukuran 11 kali 11 meter persegi. Dalam kubah tersebut terdapat 11 makam termasuk Syekh Yusuf, sedangkan lainnya adalah istri dari Sultan Goa, Isinti Daeng Nisanga, yang berada di sisi kiri, dan Raja Goa, Sultan Abdul Jalil, yang berperan besar memulangkan jenazah Syekh Yusuf. 9 makam lainnya adalah pengikut dan kerabat dari Syekh Yusuf yang masing-masing bernama Mapadulu Daeng Matimu, Karaengta Panaikang, Syekh Abdul Basir, Tuang Loeta, Ilakiung, Tanri Daeng, Tanri Uleng, Tanri Abang, dan Daeng Rita Sameng. Makam tersebut kini menjadi cagar budaya yang harus dipelihara karena dilindungi oleh undang-undang. Abu Hamid menguratkan sebuah catatan usai mengunjungi sebuah bukit di kawasan Faure, Desa Makassar, Afrika Selatan, di musim gugur bulan April 93 tahun 93. Suasana yang nyaris hampir sama, yaitu pada 28 September 2005 saat Wapres M. Yusuf Kala beserta rombongan berkesempatan mengunjungi kompleks makam tersebut. Pada kesempatan itu, Wapres meresmikan Masjid Nurul Latif yang berjarak sekitar 200 meter dari depan kompleks makam. Makassar Faure terletak sekitar 20 km dari Cape Town. Tidak hanya di Cape Town, makam Syekh Yusuf juga ada di Goa, Banten, serta Sri Lanka. Masih menjadi pertanyaan besar, di mana sesungguhnya jenazah Syekh Yusuf dimakamkan. Di masing-masing makam tersebut, masyarakat sekitar sangat meyakini jenazah Syekh Yusuf berada di makam setempat. Awal bulan ini, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Oliver Tambo, yaitu penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, pada 3 ahli warisnya. 2 diantaranya adalah Andi Mahmud, keturunan ke-9 Syekh Yusuf, dan Sakif Sultan, keturunan ke-10. Penyerahan penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan itu disaksikan langsung oleh Wapres M. Yusuf Kala di Union Building, Pretoria, Afrika Selatan. Syekh Yusuf dilahirkan di Makassar dengan nama kecil Muhammad Yusuf pada tahun 1626 Masehi dalam kerajaan Goa. Ada 2 versi nama ayah Syekh Yusuf, yaitu Abdullah versi Hamka, sementara berdasarkan lontaran RTSG versi Tallo disebutkan ayah Syekh Yusuf adalah Gallarang Moncong Loe, sementara ibunya bernama Aminah. Seperti diutarakan Abu Hamid, pengarang buku tersebut, sebagai seorang ulama syariat, sufi dan khalifah tarikat, dan seorang musuh besar Kompeni Belanda, Syekh Yusuf dianggap sebagai duri dalam daging oleh pemerintah Kompeni di Hindia Timur. Ia diasingkan ke Sri Lanka, kemudian dipindahkan ke Afrika Selatan, dan wafat di pengasingan Cape Town, Afrika Selatan tahun 1699. Pada zamannya, abad ke-17, ia dikenal pada 4 tempat, yaitu Banten dan Sulawesi Selatan, Sri Lanka, dan Afrika Selatan, yang berjuang mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk menentang penindasan dan perbedaan kulit. Murid-murid Syekh Yusuf yang menganut tarekat Khalwatiyah terdapat di Banten, Sri Lanka, Cape Town, dan beberapa negara di sekitarnya. Mayoritas orang-orang Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan masih mengamalkan ajarannya sampai sekarang ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.